saat ini kami sedang berada di Ideologi Cafe dalam rangka pelaksanaan kegiatan remaja teman sebaya anti narkotika. Nah, Bapak Ibu yang ada di luar sana, mungkin selama ini ada yang resah terhadap perilaku anak-anak remaja zaman sekarang, atau mungkin ada yang berpikir, selama ini saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak saya menjadi anak yang baik, berupaya untuk mendisiplinkan mereka, kemudian keluarga saya juga harmonis, tetapi kenapa ya anak-anak saya masih jatuh dalam kenakalan remaja, contohnya penyalahgunaan narkoba. Jadi Bapak Ibu, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku anak-anak. Jadi lingkungan pergaulan mereka bukan hanya di rumah saja atau dalam keluarga saja, tetapi di luar rumah tentunya. Salah satunya misalnya di sekolah, atau misalnya tempat les, atau lingkungan teman pergaulan mereka. Sehingga perilaku mereka itu terpengaruh oleh dua lingkungan tersebut. Jadi keharmonisan keluarga dan juga kedekatan orang tua dan anak tidak menjamin anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ini berarti bahwa faktor pertemanan teman sebaya itu lebih dominan. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari BN tahun 2023 yang menyatakan bahwa mayoritas penyalahguna narkoba itu memperoleh narkoba pertama kali itu dari teman atau pacar, dan yang kedua, alasan seseorang menyalahgunakan narkoba itu adalah karena bujukan atau karena ingin tahu, seperti itu. Jadi tentunya kita merasa khawatir ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, menjawab hal itu, BNN saat ini sedang menggalakkan program Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika menjadi program prioritas nasional dengan tujuan bahwa anak-anak remaja yang dilatih nantinya akan menjadi remaja yang memiliki kemampuan aplikatif dalam menolak pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba. Lebih jauh, remaja akan diajar untuk bersikap asertif, yaitu berani menyampaikan pendapatnya dengan tegas tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dan mereka juga akan diajarkan bagaimana cara merespon kesalahan atau misalnya merespon masalah-masalah yang mereka hadapi dengan cara-cara yang positif. Kemudian bagaimana cara merencanakan masa depan mereka sehingga apa yang mereka cita-citakan itu boleh tercapai. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ya. Ini adalah adik-adik remaja teman sebaya yang kami latih. Mereka ini berasal dari 5 sekolah SMP di Tanah Toraja. Halo. Hai. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Lagi apa ini? Lagi diskusi. Lagi diskusi apa? Narkoba ya? Oke. Boleh mengganggu sedikit tidak? Boleh. Ya, kami mau tanya-tanya ini ya. Oke? Jadi, menurut kalian, bagaimana program remaja teman sebaya yang sudah kalian ikuti dari BNN? Seru. Apa lagi sih? Bermanfaat ya. Iya, jadi seru, bermanfaat dan mengedukasi. Kemudian, apa yang kalian dapat setelah mengikuti program ini? Dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus apa lagi? Wawasan yang lebih luas tentang narkoba, terus apa lagi? Menjadi percaya diri karena orang. Iya, jadi banyak ya pengalaman yang kalian dapatkan. Terus dari sekian materi yang kalian dapat, menurut kalian materi mana sih yang paling mengena di kalian semuanya? Iya, boleh dijawab satu-satu perwakilan, silahkan. Kalau aku, yang topik yang paling berkesan bagi aku itu terima kasih aku, karena di masa remaja ini itu merupakan fase awal di mana orang itu merasa stres, terutama karena insecure. Nah, di topik ini kita belajar buat menerima diri dan mengekspresikan semuanya. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Aryo. Bagi saya, materi dari sekian yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yang paling mengena bagi saya itu cara bertindak tegas. Karena di situ kita diajari untuk bertindak tegas melawan narkoba yang berasal dari teman-teman kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi kah yang mau kasih pendapatnya, kira-kira materi yang paling mengena di kalian itu apa? Oke, Catherine. Bagi saya, materi yaitu kemampuan bertindak tegas. Pada materi ini kita belajar cara kita menolak narkoba.
karena hal itu akan mempengaruhi masa depan kita. Jadi, cara menolak narkoba yaitu dengan cara yang tegas, namun kita memikirkan perasaan orang lain. Mantap. Jadi tetap tegas, punya prinsip, tapi jangan sampai juga menyinggung perasaan teman-teman yang lain seperti itu ya. Oke, kemudian menurut kalian apa yang teman-teman sebaya kalian harus lakukan jika menghadapi ancaman atau rayuan untuk melakukan hal-hal negatif, misalnya menyalahgunakan narkoba? Siapa lagi yang mau jawab ini? Oke, mungkin Arden dulu ya. Oke Arden, silakan Arden. Menurut saya, yang teman sebaya saya harus lakukan jika menghadapi ancaman atau rayuan untuk melakukan hal-hal yang negatif adalah dengan mengatakan tidak dan menjelaskan hal-hal negatif yang dapat timbul jika melakukan hal-hal negatif tersebut. Oke, tadi siapa lagi yang mau jawab? Oke, Gilbert, silakan Gilbert. Ya, menurut saya itu untuk tidak takut untuk menolak ancaman atau rayuan tersebut dengan baik dan tidak mengajak keributan, dan menasihati orang tersebut dengan baik dan menjelaskan bahwa narkoba itu tidak baik dan dapat merusak kesehatan tubuh, juga merusak masa depan kita. Oke, jadi dengan cara menasihati, memberitahu teman dengan cara mengedukasi ya bahwa bahaya narkoba kalau dipakai seperti ini. Ada lagi kah yang mau menjawab? Oke, silahkan si cantik Diva. Menurut saya, kita harus menegur dan memberikan saran. Karena jika kita menggunakan narkoba, bisa membuat kita terjadi gangguan mental dengan halusinasi. Oke, jadi dikasih takut-takut. Misalnya efek jerahnya apa ini kalau misalnya aku salah gunakan narkoba gitu ya. Oke, ada lagi kah terakhir? Oke, Staki, silahkan. Nah, jadi teman-teman, cara kita untuk menghadapi itu adalah kita harus melakukan kegiatan yang positif. Nah, contoh kegiatan positifnya ini yaitu menjalankan hobi atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti itu, join di dalam komunitas-komunitas yang bermanfaat atau memiliki komunitas yang positif dan dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Stakis. Jadi jangan lupakan bahwa masa-masa remaja kalian itu penuh dengan waktu. Jadi isi waktu luang itu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti misalnya hobi atau minat kalian. Oke, bagus ya semua jawabannya. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Mantap ya. Oke, jadi kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini, hal apa yang ingin kamu bagi dengan teman sebaya kamu? Mau itu di sekolah kalian, atau mungkin di pramuka, atau mungkin di gereja, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal kamu? Ada yang mau jawab? Oke, Jaslyn. Jadi hal-hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sebaya adalah untuk tidak mencoba obat-obat terlarang dan narkoba. Jika ada seseorang yang mengajak teman-teman untuk mencoba narkoba dan obat-obat terlarang, teman-teman harus menolaknya secara tegas. Namun, kalian memikirkan perkataan kalian untuk tidak menyakiti hati mereka. Oke, jadi menolak dengan tegas tapi tetap juga ramah dan baik hati ya. Jangan sampai membuat orang sakit hati. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau jawab? Saya. Iya, oke, Neta. Jadi yang mau saya bagikan kepada teman-teman untuk agar tidak mencoba narkoba yaitu dengan membagikan wawasan yang saya sudah terima dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti bahaya narkoba dan pergaulan bebas, dan juga untuk cara untuk mensyukuri diri kita apa adanya. Iya, jadi yang paling penting itu syukuri apa adanya. Mau Tuhan ciptakan kita apapun, inilah versi terbaik Tuhan untuk menciptakan kita. Jadi jangan pernah berputus asa ataupun merasa insecure. Harus selalu bersyukur. Nah, kira-kira pesan kalian untuk teman-teman kalian di luar sana agar bisa menjalani hidup yang bersih tanpa penyalahgunaan narkoba itu ada tidak? Ya, Sakis boleh? Nah, pesan-pesan untuk teman-teman sekalian itu, teman-teman harus memiliki prinsip atau motivasi dalam diri yang tegas agar teman-teman dapat menjauhi pergaulan bebas untuk mencoba narkoba, dan teman-teman harus terus semangat dan mengisi waktu luangnya dengan hal-hal positif. Jadi begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tetap punya prinsip. Apapun yang orang lain katakan, teman kalian katakan, harus punya pendirian teguh ya bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang terlarang dan berbahaya. Terima kasih, Sakis. Ada lagi kah yang mau memberikan pesan untuk temannya di luar sana?
Oke, Gita. Bagi teman-teman, pentingnya menjaga diri karena pergaulan masa kini sangat membahayakan bagi kita yang tidak mempunyai prinsip untuk hidup. Jadi, sebagai remaja yang sehat, kita harus memotivasi diri dari dalam diri kita untuk menjadi remaja yang menghindari dari narkoba, menjauhi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang bersifat negatif. Oke, jadi mulai dari diri dulu untuk motivasi diri ya. Karena yang menyemangati diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan dari orang lain. Jadi mulai dari diri kita dulu sendiri. Oke, mantap dan luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir. Apa yang kalian ingin sampaikan sama BNN yang sedang mengundang kalian mengikuti kegiatan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba? Masih mau lanjut enggak kegiatannya? Masih. Ya, terus apa yang ingin kalian sampaikan? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sehat, kuat tanpa penyalahgunaan narkoba. Oke, demikianlah sekilas tentang adik-adik remaja teman sebaya kita pada saat ini. Jadi nantinya mereka akan melanjutkan program ini di sekolah mereka masing-masing ataupun organisasi, baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun juga di luar sekolah, dengan harapan bahwa teman sebaya mereka pun akan memiliki kemampuan menjadi remaja yang aplikatif dalam pergaulan atau pertemanan yang positif. Dan memang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga kenakalan remaja dengan cara memberikan atau mengajarkan mereka bagaimana caranya berani untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian tegas, kemudian mereka juga harus berani melaporkan hal-hal negatif yang mereka dapatkan di luar sana, misalnya pembulian, perundungan, ancaman, dan lain sebagainya. Akhir kata, saya Irmayanti dan juga adik-adik remaja teman sebaya yang hadir pada saat ini menyampaikan, mari perangi narkoba. Remaja sigap? Siap siaga lawan narkoba. Toraja